suara sangat menggema di Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, terutama saudara-saudara saya bilang masuk ITS, kaget gitu. Kamu bisa masuk ITS gitu. Ini ada surat dari 1, 2, 3 nih. Dia itu amplopnya 9, 10 gitu. Apa itu Pak? Tawaran pekerjaan. Hah? Jadi saya bawa pensil warna, saya bawa spidol sambil gambar. Ya itu gitu. Pinter-pinter. Iya. Memanage waktu itu adalah usaha yang tidak bisa lepas dari setiap mahasiswa. Ketika anak masuk ITS itu dia sudah kayak separuh dari tugasnya sudah selesai. Kenapa? Dia keterima kerjaan. Kembali lagi di Inola Podcast. Kita lagi di segmen Satelit. Saatnya tahu tentang ILITS. Oke, halo teman-teman semuanya. Halo semuanya, sahabat Cakrawala di rumah. Bener, udah lama banget kita nggak menyapa teman-teman Cakrawala yang ada di rumah nih. Bener. Saatnya kita menyapa kembali teman-teman Cakrawala yang ada di rumah. Semoga teman-teman sobat Cakrawala di rumah selalu sehat, selalu dilindungi kayak gitu. Dan selalu bahagia ya selalu tentunya. bahagia tentunya, benar. Nah mungkin aku dan juga rekanku Divya, ini ya. Aku Divya. Aku Tata, kita yang bakal membawakan episode kali ini ya, yang tentunya nggak kalah seru dari episode sebelumnya. Iya betul gitu. banget. Nah mungkin aku mau nanya nih sama kamu dulu, Div. Kamu sekarang tuh lagi sibuk apa sih? Kalau sekarang sibuk banget deh. Enggak, Aku jarang enggak ketemu juga. kamu tahu. Nggak juga, tapi aku akhir-akhir ini tuh lagi fokus buat ngerjain tugas besar. Kalau sekarang itu karena udah mau deket-deket deadline kan, jadi masih fokus ke tugas besar. Kalau Mbak Tata sendiri apa? Kalau aku sih sama ya kurang lebih, karena kan ya tugas laprak, apalagi gambar-gambar, ya nggak sih? Iya benar. Benar. Apalagi kalau misalnya kita punya kegiatan di luar kampus kan. Contohnya kayak gini, kayak kita selain nugas, kita juga ikut kayak gini, ikut di kegiatan di luar kampus. Itu ini kayak loh, ITS. Betul. Gitu. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber nih, Div. Kamu udah tahu belum siapa? Udah dong, pastinya narasumber kita kali ini tuh gak kalah seru dan gak kalah keren dari narasumber sebelumnya nih, Ta. Siapa tuh? Kamu tahu nggak? Dia tuh siapa sih gitu? Spill dikit lah. Nah, jadi beliau ini adalah seorang alumni ITS yang merupakan orang yang keren gitu loh di ITS ini sendiri kayak gitu. Terus juga beliau ini juga salah satu bagian dari IKA sendiri yang bakal nantinya kita bahas di episode lanjut ini. lagi. Ya, benar. Betul banget. Nah, sebelum itu kita sambut aja kali ya. Kita sambut narasumber kita episode hari ini, yaitu Pak Wawan. Yeay. Boleh disapa dulu Pak, teman-teman Cakrawala. Sobat Cakrawala. Halo semuanya, kenalkan saya Wawan. Saya alumni ITS. Oke, bener-bener. Mungkin bisa perkenalan diri lagi Pak, perkenalan terus nama panggilan, habis itu kesibukan, habis itu hobi Bapak yang sering Bapak lakuin pas weekend lah. Oke, nama saya cukup panjang tapi mungkin semua an gitu ya. Wawan Ardian Suryawan. Nah, panggilannya Wawan. Gitu ya. Nama saya itu terkenal nama orang Bandung sebenarnya. Karena memang kakek saya sempat dulu jadi pegawai Telkom di Bandung. Jadi harapannya cucu-cucunya semua pakai nama Bandung gitu ya. Makanya ada pengulangan nama ayah saya Atta Subrata. Adik saya Novan Kurniawan. Jadi memang nama-namanya pakai an gitu, seperti itu. Saya sekarang ini selain sebagai profesional arsitek, saya juga dosen juga di arsitek ITS. Jadi dosennya Divya gitu ya. Kebetulan Pak Wawan, kebetulan saya juga jurusan arsitektur, terus Pak Wawan adalah dosen arsitektur di ITS. Divya di kelas Pak. Rajin. Makasih Pak. Semoga Amin tambah rajin. Kalau di kelas, kalau di absen, selalu dia paling kelas hadir Pak. Gitu. Oke. Jarang tipsan ya Pak? Jarang. Nggak pernah malah. Oh nggak pernah. Ada beberapa tapi Divya alhamdulillah
lancar. Rajin. Oke. Terus saya Kesibukan. juga ini Apa? apa namanya, selain juga di dunia profesional, saya juga bergerak di beberapa daerah sebagai tim pemeriksa gitu kan. Di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Jatim, saya ikut. Kemudian di beberapa acara-acara di PU, baik di Dinas Pekerjaan Umum Surabaya maupun di provinsi juga saya ikut sebagai narasumber juga. Kemudian dalam beberapa tender pemerintah saya juga diundang sebagai salah satu juri. Misalnya ada lomba-lomba gitu, saya juga akan dipakai sebagai juri lomba seperti itu. Ya, intinya kalau bukan karena ITS, nggak mungkin saya dipakai jadi seperti itu. Keren Keren banget. banget ya, Pak. Kesibukan abis itu Hobi. hobi, Pak. Hobi Pak Kalau Wawan. hobi saya dari kecil seneng gambar sih memang ya, gambar. seneng Emang gambar. selinear ya, Pak. Iya, udah. seneng gambar. Kemudian saya juga senang badminton. Oh, benar. Jadi ada beberapa dosen di ITS yang memang juga hobi badminton yang sering kita kumpul di hari Jumat malam sama di hari Minggu pagi. Ya. Tapi itu juga saya main juga di luar sih selain di ITS. Oh, gitu. Ya karena udah usia juga jadi harus jaga badan. Iya. Harus banyak olahraga ya, Iya, Pak. benar, Iya. benar. Oh iya, arsitektur. Betul. Dulu deh. Cerita Bapak waktu awal-awal kuliah. Kuliah itu masa yang menyenangkan, Menyenangkan. ya. Indah dan menyenangkan. Indah. Kenapa tuh, Pak? Jadi pertama kali saya masuk ITS itu saya kan dulu orang dari luar Jawa ya. Permisi ya, Pak ya. Jadi saya tuh orang Sumbawa tapi lama di Bali. Jadi saya memang tinggal di Bali dalam kurun waktu dari dari umur 2 tahun sampai SMA. Oke. Baru keterima di UMPTN baru saya masuk ITS. Jadi Surabaya tuh saya injek ketika saya baru masuk ITS itu. Sama sih, Pak. Sehingga bayangan saya waktu itu emang ITS itu memang waktu itu emang sangat nilai apa? Suara sangat menggema di Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, terutama saudara-saudara saya bilang masuk ITS kaget gitu. Kamu bisa masuk ITS gitu ya. Karena Sesusah itu susah ya, Pak? banget masuk ITS, susah banget, susah. Teman-teman saya yang pintar-pintar juga masuk ITS juga bisa dihitung dengan jari. Dan saya masuk orang yang beruntung masuk Bisa ITS, masuk di masuk ITS. Benar. Nah, waktu itu saya masuk ITS, saya masih zamannya ospek ya, masih harus digundulin kepalanya gitu. Zaman saya masih iya. ada gitu. Jadi saya begitu rasakan benar yang namanya hidup dengan gaya militer waktu itu. Kampus ITS masih tidak sehijau sekarang, masih gundul, masih panas banget. Panas banget. Karena waktu itu pohon masih baru tanam, masih Tumbuh gitu kan, tunas-tunas. kecil-kecil. Saya lihat masih ada kambing ya, masih Masih ada ada kambing di dalam ITS. masih ada kambing di ITS. Ada orang banyak yang melihara kambing di sekitar ITS masih. Oh. Dan tanaman kita baru tumbuh dimakan, tanaman itu makan, Jadi nggak tumbuh-tumbuh. gersang ya, Pak? Gersang. Gersang, apalagi Surabaya panas Betul. dari dulu ya. Surabaya emang Iya, panas dari arsitek dulu, dulu ada di belakang, yang sekarang teknik, yang sekarang gedung Tower 2 itu buat ITS dulu, arsitek dulu Arsitek. situ. Sekarang pindah ke depan kan. Nah, itu dulu asal-muasal begitu. Jadi pengalaman yang saya rasakan dulu nggak punya HP kan, kita nggak punya WA kayak sekarang. Jadi benar-benar ketika kita asistensi ke dosen itu kita tidak pernah punya tahu kalau dia datang hari apa, jam berapa kita nggak tahu. Jadi kita lihat dari pagi udah ketemu dosen. Mau ketemu nggak mau ketemu, ya nanti tinggal berharap sama Tuhan aja udah datang. Kalau nggak datang ya sudah pulang dengan sia-sia gitu. Selalu setiap hari gitu. Jadi datang nggak datang tujuannya asistensi. Kadang-kadang udah datang dosennya seret gitu. Pak, asistensi, sebentar, rapat. Sabar ya. Oh iya, Pak. Besok itu udah selesai rapat, tungguin gitu kan. Kalau datang-datang. Pak, rapat. Udah selesai, Pak? Belum. Saya mau ada lagi sebentar. Tunggu ya, tunggu lagi. Tunggu sampai sore, sudah mau matahari sudah mau terbenam gitu. Datang dia dengan tergopoh-gopoh. Sorry ya, besok saja. Saya tunda besok ya. Aduh, rasanya kayak gitu. Tapi sama nggak, Pak, sama kehidupan kuliah sekarang? Oh, beda banget. Beda banget. Sekarang anak pakai WA aja. WA. Assalamualaikum. Pak, saya ini, kelas ini, mahasiswa ini, boleh asistensi nggak? Saya kalau komitmen saya kan karena saya juga dosen kan, jadi saya bilang, pokoknya selama saya bisa jawab, saya jawab. Tapi kalau saya tidak bisa jawab, berarti saya lagi ngajar atau saya rapat. Nah, mereka pasti saya jawab. Dan saya pasti bilang, ya nanti kita sesi jam sekian, jam sekian.
Karena bagi saya komitmen dosen itu sangat luar biasa, nggak bisa saya tinggalkan. Mungkin kalau rapat di swasta bisa saya tinggal, tapi kalau dosen saya nggak akan mau tinggalkan. Jadi saya pernah dulu ada sebuah rapat proyek saya tinggal karena memang saya waktu itu jam ngajar. Dan waktu itu saya bilang ke Apimpro-nya, maaf Pak Apimpro, kalau Bapak masih pakai saya silakan, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Karena jam ini saya harus ngajar, jadi mohon maaf. Ya seperti itu. Jadi memang bagi saya ngajar hal yang utama, harus utama kita karena kita dosen. Iya betul. Saya bilang sama mahasiswa saya, kamu akan menjadi pesaing saya nanti di luar, di dunia profesional. Tapi di dunia mengajar saya akan berikan ilmu saya sebanyak-banyaknya buat kalian. Kalau kalian berhasil, saya bangga. Karena saya berarti membuat kalian jadi orang pintar. Tapi kalau saya gagal berarti saya sedih. Makanya saya kadang-kadang sering emosi sama teman-teman mahasiswa. Kenapa? Minta undur tugas, nggak ngerjain tugas. Karena ya Allah, di dunia profesional tuh kejam loh. Nggak ngumpulin tugas, nggak dibayar. Malah dibatalin kerjaan kita. Tapi kalau di kampus kan masih ada excuse ya. Maaf ya Pak, sakit. Maaf ya Pak, izin. Sana nggak ada izin, sakit ya tetap nggak dibayar. Gitu Memang kejam, di dunia profesional kejam. Karena di dunia profesional itu ada beberapa hal yang dinilai. Pertama itu adalah murahnya dulu biayanya. Desainmu mana? Berapa harganya? Sama harganya, lebih murah, orang pasti pilih yang lebih murah. Kedua apa? Waktu. Mana yang lebih cepat? Kamu 2 minggu ini seminggu ya, udah pilih yang seminggu. Murah, secepat. Terus yang ketiga, mutu desain. Murah, bagus, cepat, ya udah lipat. Jadi sekarang tuh biarpun bagus, tapi kalau dia tidak bisa tepat waktu, harga yang mahal, orang juga mikir. Karena apa? Desain sekarang kan saingan terlalu ketat. Jadi sekarang sangat banyak ilmu-ilmu yang ada kaitan dengan artificial intelligence kan, tinggal ngetik aja keluar semua desain-desain. Kemudian ada juga orang lihat foto, lihat gambar-gambar di Google, begitu banyak. Jadi ketika klien bilang, Pak, saya minta gambar seperti ini loh, gambar ini loh, kan susah kita jadi arsitek. Jadi kesana kayak kita jadi drafternya mereka kan, karena dia menyuruh kita menggambar seperti apa yang dia mau. Padahal tugas arsitek tidak seperti itu. Kita ingin menggambar sesuatu yang berbeda dengan yang lain, biar Bapak punya karakter sendiri. Bayangkan kalau rumah semua mirip-mirip kan jadi nggak berwarna dunia ini. Padahal arsitek kan untuk melukis dunia sebenarnya. Melukis dunia dia. Bukan untuk sekedar niru dunia, tapi kita melukis. Membuat karakter sendiri. Karakter baru. Dia harus bangga dengan karakternya sendiri. Itu baru arsitek. Nah, tadi kan ternyata gitu ya, kayak perbedaan antara kuliah dulu dan sekarang kayak gitu tuh cukup beda. Terus juga perbedaan antara di dunia perkuliahan sama dunia kerja kayak gitu. Benar-benar harus yang belajar profesional kayaknya. Tanggung jawabnya lebih besar lagi kayak gitu. Mungkin ngomongin soal pekerjaan, Pak. Aku mau nanyain terkait gimana sih cara Bapak waktu itu mendapatkan pekerjaan. Mungkin kayak ditawarin atau memang pernah ditolak atau gimana tuh Pak ceritanya? Alhamdulillah. Saya waktu tugas akhir itu saya sama sekali tidak menyangka ada 10 kalau enggak 9 perusahaan yang malah nawarin saya kerja. Saya kaget waktu itu diberitahu sama petugas tata usaha, Mas, namanya Wawan ya? Iya, kenapa Pak? Ini ada surat dari 1, 2, 3 nih, dia hitung amplopnya 9, 10 gitu. Apa itu Pak? Tawaran pekerjaan. Hah? Kan saya masih tugas akhir, belum lulus. Kok dari kita? Iya, karena justru itu kalau nanti Bapak lulus dia Mas nyari ke tempat lain, udah nggak dapat lagi dia orang yang bisa seperti sampean. Oh gitu. Jadi sebelum lulus sudah di inden duluan. Oh alah, saya kaget kan. Begitu saya baca-baca dari PP, Wijaya Karya, dari Nindya Karya, Utama Karya, kemudian ada Indah Karya, Virama Karya. Ini kan perusahaan gede-gede semua gitu. Aduh, terus saya baca lagi, kami bangga jika saudara menjadi pegawai kami dan bergabung menjadi dalam bagian dari perusahaan kami. Hah? Kaget kan saya. Saya bilang, Pak boleh nggak ditunda? Ya udah nanti
Bapak telepon aja ke nomornya, bilang aja ditunda sampai nunggu tugas akhir. Dan Bapak bilang kan komitmen Bapak kalau Bapak emang mau di perusahaan itu. Oh gitu ya, ya udah. Akhirnya saya pilih gitu kan. Banyak ya, Pak. Mana yang mau dipilih? Karena saya itu idealis kan. Saya kan dulu kan perancang. Iya. Berarti kalau perancang kerja di konsultan, bukan di kontraktor. Akhirnya saya mikir dari list 10 ini saya pilih mana yang konsultan. Akhirnya tuh ada tuh Indah Karya, ada lupa lagi namanya saya, tapi saya waktu itu fokus ke Indah Karya. Oh, iya, Karena Indah Karya satu-satunya perusahaan pemerintah yang berpusat di Bandung. Bandung. Tahu kan Bandung? Iya, Wah, banget. itu yang membuat saya jadi tertarik. Oh, gitu ya. tertarik di Tertarik. Bandung ya, Nah, Pak Bandung. bukan lihat Kenapa? Indah Karyanya gitu ya. Di Bandung ya, kenapa? Kan ada Bandung. Mojang Priangan. Nah, Iya. kemudian saya juga ingat waktu itu gini. Jakarta kan waktu itu kan kota besar, Mm-mm. pergaulannya bebas banget. Mm, Saya juga dapat info jangan di Jakarta deh macet, mm, begini bla 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 bla. Mm. Akhirnya saya lihat Bandung dingin, tempatnya sangat homey, Homey, Iya. asri. terus tempatnya kampus-kampus banyak kampus di sana. Iya, Siapa bener. tahu bisa S2 di ITB, pikir saya gitu. Karena Mm. memang salah satu impian saya emang dulu kuliah di ITB juga sih ITB, waktu ya. itu gitu kan. Habis itu saya juga berharap ya siapa tahu dapat jodoh orang Bandung lah Iya gitu ya. sih. Nah, Iya. akhirnya seperti itulah. Tapi- Bandung ya. Tapi kalau sekarang Bapak ini sama istri Bapak orang Bandung kah? Iya orang Bandung. Kecapean ya, Pak. Kecapean, Alhamdulillah, capean, ya. Bandung. Alhamdulillah. Ketemunya di Bandung. Cuman dulu ada sebuah cerita lucu juga waktu pas saya gimana waktu tuh, saya Pak? dapat tuh. Jadi waktu saya keterima di Bandung, Heeh. saya tuh sempat ngomong sama pacar saya yang dulu. Oh. Karena pacar saya seorang wanita Bali yang ada di Denpasar waktu itu. Saya waktu pas sempat pulang ke Denpasar, saya mainlah apel ke rumah pacar saya itu. Saya bilang, pikir saya dia akan senang kalau saya diterima di Bandung, apalagi di perusahaan besar. Mm. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Kenapa marah tuh Hari tadi ya? itu dia putusin saya. Kenapa Nggak mau ternyata? LDR ya, Pak? LDR. Iya, Heeh. kamu udah tinggalin saya di Surabaya. Sekarang kamu mau ke Bandung. Hah? Ya sudah, putus saja. Oh gitu. Terus saya gini. Nyesel nggak dia sekarang ya, Pak ya? Nah, itu dia. Waktu pas saya nikah di Bandung, Heeh, dia tahu tuh saya nikah. heeh. Seminggu sebelum nikah dia datang ke Bandung. Heeh. Dia bilang, jangan nikah deh. Jadi Balik Gak sama mau. aku aja. gagal move on dia, Iya. Pak. Ini. Kamu Mantan ya yang ampun, bener-bener. pasti nyesel ya sih Iya. waktu itu ya. Ya, Pak. akhirnya saya waktu itu dengan dua pilihan yang sulit. Tapi saya Mm. mikir, kamu udah buat saya patah hati, ya sudah. Itu udah masa lalu. Saya udah Oke. tetap masa depan. Udah ada Udah di ada. Bandung ya, Pak. Udah Itu. ada. Jadi ada cerita duka, ada cerita sukanya juga sih dulu. Iya, baik. Berarti kita udah banyak banget. Kita tadi udah cerita-cerita cerita tentang tentang masa Pak Wawan Wawan. waktu itu kuliah. kuliah, terus juga Hmm. perbedaan antara kuliah sama kerjaan, terus Hmm. gimana Pak Wawan nyari pengalaman nyari kerja gitu, Hmm. ternyata Pak Wawan sendiri nyari kerjanya itu Langsung ditawarin ya? dimudahkan gitu. Dimudahkan banget deh. Mungkin karena salah satu faktornya juga karena dari ITS mungkin Pak ya. Betul. Waktu itu saya tuh inget banget ya, yang saya tahu tuh waktu pas saya menghadap ke manajer humasnya dia, Mm. saya tanya, Pak, saya boleh tahu siapa saja yang diundang? Mm. Apakah ada teman saya juga atau gimana? Di ITS ada 10 orang, di ITB 10 orang, di UGM 5 orang. Jadi hanya 3 itu, iya hanya 3 kampus. UGM, ITB, dan ITS. UI enggak, Pak? Enggak, UI enggak. Pikir saya, kenapa gitu, Pak? Karena waktu itu teknik arsitek yang memang top ITS, ITB, dan UGM. Jadi saya merasa, hebat juga ITS Hebat sampai juga ya. dikenal seperti itu ya. Ya bangga juga sih waktu itu. Karena kebetulan saya waktu itu dari 30 itu, terima yang terima cuma 3 ternyata. Dari 30. 3. Jadi saya mau ke ITS, ada dari ITB 1 namanya Mas Iwan, satu lagi dari UGM. UGM. Keren. Ternyata tidak semudah itu. Jadi tetap harus ada evaluasi. Saya pikir saya langsung diterima. Maka saya udah happy aja. Tapi namanya sudah jodoh ya. Saya lolos semua dan saya diterima. Diperlancar banget, semuanya diterima. benar-benar kayak dari awal dapat tawaran kayak gitu. Betul. Ya, semua lancar lah. Jadi intinya dengan dunia baru di bayangkan dari Surabaya saya pindah ke Bandung yang juga saya belum pernah ke Bandung, rasakan tempat yang panas ke tempat dingin tuh rasanya enak banget gitu ya. Panas Surabaya dengan dinginnya Bandung, waktu itu luar biasa. Jadi kan langsung saya bilang, sudah saya tetapkan hati saya di sini. Ada keterima dan sampai akhirnya saya pindah ke ITS tuh semua ada ceritanya lagi deh. Nanti kita bahas lagi. Oke, ngomongin soal alumni Alumni. ya, Pak. Iya. Mungkin kita mau
mau nanyain soal alumni di ITS. Kayak pandangan Bapak tuh terkait alumni yang ada di ITS. Alumni ITS itu kan terkenal kuat ya Pak dalam Iya. membawa mahasiswa-mahasiswanya tuh untuk bisa meneruskan dari apa yang udah dilakuin sama alumninya ya Pak. Iya. Nah, menurut pandangan Bapak sendiri tuh setuju nggak Bapak terkait hal tersebut? Oh, setuju banget, setuju banget. Jadi ITS itu salah satu kampus besar ya di Indonesia. Jadi memang punya alumni yang kuat ya. Hampir semua kampus besar yang ada di Indonesia punya sekumpulan orang-orang yang peduli sama alumninya, sehingga dia punya semacam kayak ikatan erat sama sesama alumni. Sehingga itu bisa terjalin kalau memang mereka punya rasa bangga dengan kampusnya. Nah, itu memang selalu ditularkan kepada setiap alumni, setiap yang lulus, bahwa ketika kamu ada di kota ini, hubungi ikatan alumni kota ini, dan seterusnya. Dan memang ikatan alumni ini baru mulai menggaung itu mungkin 10 tahun belakangan ini ya. Dulu waktu awal-awal saya ada juga tidak seperti ini gitu ya. Karena memang sejak adanya era globalisasi ini kan memang digitalisasi ini sangat membantu sekali adanya grup-grup ya, ada Telegram, di WA dan sebagainya. Itu membantu mereka mengumpulkan kembali kekuatan-kekuatan alumni yang ada. Memang kekuatan alumni kita tidak sebesar UI, UGM dan ITB yang memang jauh lebih tua umurnya ya. Tapi kami sudah bisa mengejar mereka dan secara eksistensi kita sudah diakui oleh mereka. Karena mereka pelan-pelan sekarang, contoh ya, dulu kan terkenal menteri-menteri dari mana, dari UGM, UI gitu ya. Menteri PU dari ITB gitu ya. Tapi sekarang sudah banyak dari ITS sudah mengimbangi. Jadi ada Pak Nuh kemarin jadi menteri, kemudian ada juga staf menteri, kemudian wakil-wakil menteri juga banyak dari ITS. Jadi memang sudah mulai menunjuk gigi lah bahwa ternyata ITS tidak kalah dengan yang lain. Seperti itu. Nah, tadi kan Pak Wawan bilang kalau misalnya akreditasi sama image-nya dari ITS sendiri itu, alumni ITS sendiri itu kan cukup besar Pak ya. Nah, menurut Bapak itu berpengaruh nggak ke nanti kita nyari pekerjaan gitu Pak? Nggak cukup besar ya, sangat besar ya, sangat besar ya. Saya tuh beberapa kali kalau saya jadi bersyukur banget ya, hampir semua BUMN yang bernaung di bawah Kementerian BUMN itu memang semua direktur utamanya rata-rata orang ITS malah orang ITS. Jadi hampir saya kemarin kena Indah Karya orang ITS, orang PP juga orang ITS, kemudian dari mana Nindya Karya, Utama Karya juga orang ITS. Jadi mereka hampir memenuhi puncak-puncak direksinya BUMN semua dari ITS semua. Jadi itu juga membanggakan banget ya. Terutama kalau kita lihat ya, Telkom University dulu pernah direktori oleh Pak Rektor sekarang kan, Pak Asari kan pernah menjadi rektornya Telkom University 2 periode. Jadi Telkom Uni itu maju gara-gara Pak rektor kita ini. Kemudian setelah di sana berbuat, baru dia menjadi rektor di ITS. Jadi banyak banget dosen-dosen kita mengajar di Telkom tuh banyak. Karena Telkom waktu itu juga dipenuhi oleh jajaran anak ITS. Di teknik industri ITS dan elektro ITS yang menguasai Telkom sekarang ini. Makanya nggak kaget kalau Telkomsel itu isinya anak ITB, ITS dan UGM. Ya nggak kaget. Jadi memang kalau kita kenal misalnya masuk ke ruang wawancara gitu, ITS ya sudah lah, kalau usah wawancara langsung lulus. Jadi mudah banget, mudah banget. Saya juga punya perusahaan dan saya juga seorang entrepreneur juga. Saya juga punya biro arsitek. Kalau saya anak arsitek yang daftar, saya nggak pakai bayar tanah. Saya tahu Wawan dosen ya, karena dia tahu itu saya ngajar di sana. Jadi yang di bawah tahun 98 pasti kenal saya sebagai dosen. Sehingga saya udah tahu yang namanya siapa. Oh, orangnya ini, berarti ini udah kualitasnya bagus, udah saya terima langsung. Oh, berarti kayak perusahaan tuh melihat anak ITS tuh ya sopan, baik, multi talent gitu ya Pak. Yang paling penting dari ITS tuh orangnya jujur dan berani berkata tidak untuk sesuatu yang tidak dia sukai. Jadi maksudnya karakter Surabaya itu kuat, membentuk mahasiswa ITS. Jadi apa yang diomongkan di depan sama di belakang sama. Bukan orang yang di belakang A di depan B, tidak. Nggak itu harapan karakter banget gitu biasanya. Dan orang ITS itu keras, tapi dia sebenarnya friendly banget. Itu anak ITS kaku keras. Saya ingat banget tuh waktu temu karya mahasiswa arsitek di Bandung waktu itu. Waktu saya masih gondrong, saya mewakili dari ITS tuh,
yang berani menyuarakan ketidaksetujuan dalam kongres itu anak ITS. ITS. Nggak ada yang berani. Jadi anak lain pada ngekor semua sama kita. Ngekor. Setuju ITS. Saya bilang ITS, Cok. Wah, ini kayak gitu tuh. Padahal Bapak aslinya dari luar Jawa Dari Timur luar, ya Pak? Tapi jadi Coknya jadi Cok Surabaya gitu. Karakternya ke bawah-bawah juga ya Iya, Pak? benar. Oke, karena Bapak waktu itu tinggal di Surabaya udah lama ya Pak? Lama ya sejak kuliah itu. Oh, sejak kuliah. Sempat di Bandung berapa tahun karena saya kerja di Bandung kan, Hmm. dapat istri di orang Bandung, nikah di Bandung, baru saya bawa lagi istri ke Surabaya. Surabaya. Itu juga Gitu. tahapannya luar biasa kan, saya sempat malas jadi dosen. Dosen tuh gaji cuma 150. Saya waktu itu kerja di Dakar gaji 1,5 juta. Oh. Pindah ke ITS gaji 150. Ya males lah. Kali lipat ya. Kenapa Iya, tuh Pak? iya. Saya Berarti tolak Bapak kan bisa dulu. pindah. Telepon. Hmm. Dek, ya Pak, kamu kan dulu lulusan terbaik ITS. Pok ya bantu ITS jadi dosen. Iya. Masalahnya yang sekarang jadi dosen semua orang-orang yang bukan yang terbaik. Semua yang kepepet di luar nggak dapat kerjaan jadi dosen. Dulu gitu, dosen bukan sebuah pekerjaan yang menarik dulu. Gajinya kecil, terus diidentik dengan sesuatu yang kayak Umar Bakri gitu kan. Iya. Datang jujur, pakai yang sepeda gitu kan. Gini-gini. Bagaimana bangganya gitu kan. Iya. Bayangkan kita dulu kan di sekolah mahal, buat tugas mahal, terus kita kan pinginnya kan pakai dasi, AC, keren gitu kan, pakai mobil. Nah, itu bayan anak muda kan seperti itu dulu. Iya, Makanya benar-benar setuju. lihat ITS seperti itu jadi dosen, no. Gitu jadi dosen ya Pak? males. Dan saya waktu itu udah nolak. Waktu pas telepon pertama kali sudah nolak. Walaupun waktu itu kepala departemen arsitek telepon saya. Maaf ya Pak, saya bukannya menolak tapi saya tidak ada niat jadi dosen. Saya nggak bilang gajinya lah, kan malu lah gitu ya. Jadi saya bilang soal saya memang kepingin ini aja Pak, profesional dulu aja. Mungkin dengan kemampuan saya yang masih baru, saya belum pantas jadi dosen, saya gitu kan. Kok gitu sih, dia kan nanti bisa sekolah, bisa S2 di sini luar negeri gini. Tenang nanti dibayar pemerintah. Iya sih Pak, cuman belum dulu deh Pak. Habis itu ya udah Dek, pikir-pikir ya. Nanti siapa tahu ada berubah hubungi saya, ini nomor telepon saya sekian. Oh iya Pak, terima kasih. Pikir saya udah dilupain. Telepon lagi tahun depan. Dek, jadi dosen mau nggak? Aduh Pak, itu yang kedua kali saya nolak. Baru yang ketiga kali itu baru saya sebelum itu saya dapat hidayah. Itu setahun setelahnya Pak? Iya. Saya suatu kuliah subuh waktu pas acara di masjid itu saya dengar tuh. Salah 3 hal yang akan sampai meninggal akan menjadi amal pahala bagi yang meninggal. Amal soleh, ilmu yang bermanfaat. Aduh, sama doa anak yang soleh. Ilmu bermanfaat. Terus saya tanya sama ustadznya, Pak, apa contohnya? Dosen. Guru. Aduh, berarti itu luar biasa. Saya kata, aduh, yang saya kejar apa sih? Saya juga dari arsitek juga udah bisa hidup, ngapain kok ngajar nggak mau? Karena waktu itu sudahlah, bismillah, saya mau deh jadi dosen. Itu pun kalau ditelepon lagi, kalau enggak ya sudah, berarti bukan rezeki saya. Udah saya abaikan aja. Jadi tahu-tahu telepon lagi, Dek, mau jadi dosen nggak? Saya bilang, maaf Pak, gajinya berapa? Itu baru saya berani ngomong gaji karena saya merasa kalau masih setara, oke lah. Ternyata 150.000. Hah? Pak, saya di sini 1,5 juta Pak. Gitu. Loh, ya emang segitu kan pegawai negeri deh. Terus saya bilang, terus ada nggak Pak alternatif lain biar saya bisa menambah income saya? Karena saya nggak mungkin, kan saya waktu itu sudah nikah. Saya harus punya istri, punya anak, terus gimana Pak dengan anak saya, istri saya? Gini katanya. Kamu saya cariin dia nanti ngajar selain di ITS. Saya suruh ngajar di Untak, ngajar di Petra, ngajar di mana, kamu bisa menambahin kamu biar kamu bisa full gajimu sama dengan yang di Bandung dulu. Waduh Pak, kalau terus ngajar ya capek lah Pak. Sampai malam ya nggak bisa lah. Misalnya bisa nggak Pak dapat konsultan atau sebuah biro yang bisa mempekerjakan saya pada waktu selama selesai ngajar. Oh gitu, mau gitu? Iya Pak kalau ada. Oh ya sudah saya carikan. Akhirnya Allah kasih saya rezeki, ini dia ada Dek, sudah siap. Wes kamu nggak usah bingung-bingung. Kamu datang jadi dosen, plus saya kasih kerjaan jadi konsultan. Waduh, langsung saya alhamdulillah. Berarti Bapak resign tuh yang langsung di Bandung, terus saya pindah Surabaya. Itu ceritanya juga panjang tuh, pokoknya intinya akhirnya saya menjadi dosen dan punya biro sendiri. Keren banget. Itu impian
anak-anak Kamu arsitek, arsitek. impian anak-anak arsitek. Kamu juga nggak? Harusnya Iya, bisa aku gitu. sih, ya, aku Ah. sebagai dosen anaknya Pak Wawan sendiri itu kayak ngeliat Pak Wawan kayak ih gila keren banget bisa nyeimbain antara ngajar sama jadi arsitek, karena kayak sekarang aja buat ngegambar kayak gitu tuh yang lumayan Habisin kepikiran waktu harus ya. gitu kan. Jadi Hmm. kayak ngeliat Pak Wawan gila keren banget, apalagi dulu waktu kuliahnya Kenapa tuh? dulu Pak Wawan sempet cerita kan kayak Mhm. waktu Pak Wawan tuh kuliahnya tuh lebih cepat daripada Ya. teman-teman. Teman-teman yang Heeh. lain. Oh, Jadi lebih cepat 1 tahun ya Pak berarti? Dulu kan kita 160 SKS Mm. 5 tahun. Hmm. Itu saya selesaikan 4 tahun. Oh. Jadi ya saya lulus sama anak kakak kelas. Mm. Ya paling muda waktu itu Hmm. lulusnya itu. Lumayan bisa menghemat uang 1 semester kan. Hmm. Kebetulan saya anak paling gede, jadi teladan bagi adik-adik dan sudah dipesenin, "Han, cepat lulus, bayarin adik-adik ke kuliah." Hmm. "Ya, Pak." Ya sudah. Saya pikir saya kuliah gitu ya. Udah nggak ada mikir yang lain Hmm. kayak gitu. Oke. Keren banget Itu berarti. motivasi sih, Motivasi, ya. Motivasi. Berarti kayak balik yang kayak tadi Pak Wan bilang, berarti kalau misalnya jadi bagian salah satu dari anak ITS itu membantu banget buat nyari pekerjaan ya Pak ya. Oh, Pak. Bener-bener luar kayak biasa. anak-anak ITS itu udah dilirik nih sama perusahaan-perusahaan kayak gitu. Nah, kalau misal kayak gitu, menurut pengalaman dari Pak Wan sendiri itu, kira-kira pandangan perusahaan atau rekruter dari perusahaan itu sendiri itu gimana tentang alumni ITS? Maksudnya pandangannya sebagai rekruter gitu, mau ngambil anak ITS gitu Pak. Saya itu kan di Surabaya kan ikut dalam Ikatan Arsitek Indonesia kan. Kita punya asosiasi namanya Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Timur. Nah itu kan beberapa teman semua juga punya biro arsitek semua. Rata emang semua pada punya perusahaan. Ya saya cerita, saya sharing. Kamu kerjakan anak ITS nggak? Ya iyalah. Wong ITS itu emang pinter. Tapi memang semua itu tidak ada yang sempurna ya. Pasti ada beberapa yang mungkin karena terlalu biasa idenya kreatif gitu ya, sehingga lupa sama teknis gitu ya. Jadi memang kita terkenal memang pinter di dalam dunia desainnya, pinter untuk kreativitas dan imajinasinya tinggi sama anak-anak arsitek ITS terutama. Jadi ketika bicara teknis itu biasanya malah justru dibantu sama anak-anak di luar ITS. Tapi itu malah justru sebenarnya hal yang tidak terlalu penting sih, karena kan dalam dunia arsitek itu justru nilai kreativitasnya yang memang tinggi yang diminta gitu. Karena tanpa nilai yang seperti itu kan jadinya tidak punya sesuatu yang bisa baru, selalu baru kan. Jadi kan sama seperti fashion kan, arsitek juga fashion. Jadi semua desain harus terbarukan terus gitu. Benar-benar gitu. Saya pernah punya teman juga konsultan yang bilang tidak akan pernah pakai desain yang sudah pernah dipakai. Setiap hari desainnya baru. Kamu pakai yang lama, hapus yang lama. Jadi yang ada di komputer tidak pernah ada di file lama, lalu dihapus. Dia harus mencoba mendesain yang baru lagi. Desain baru berarti kreativitas baru betul. lagi. Berarti emang kalau di ITS sendiri itu dituntut buat ngasah pikiran kreatif kita sendiri kayak gitu kalau di ITS sendiri. Sekarang tugas anak-anak baru kan gitu. Jadi membuat sebuah bentuk kan yang tadinya dasarnya kotak, dibuat dan di sebuah yang indah, rasakan kreativitas masing-masing, imajinasi masing-masing. Nah itu sekarang jadi anak-anak ada 100 orang 100 kreativitas. Keren ya. Beda-beda desainnya beda-beda kayak gitu, pemikirannya kan beda-beda kayak gitu sih. Jadi pengen masuk arsitek. Dan serunya tuh di situ, bikin desain yang kayak gitu serunya kayak nularin kreativitas. Benar-benar. Keren. Nah, kita tadi udah bahas tentang alumni, terus ngebahas tentang pengalaman Pak Wawan juga. Nah, aku tuh sempet kalau misalnya kita ngelewatin ITS tuh ada salah satu gedung nih Pak, namanya tuh gedung Ikatan Alumni ITS. Nah sebenarnya tuh IKA tuh apa sih Pak? Terus seberapa berpengaruh sih kok bisa tiba-tiba bikin gedung, terus bisa membiayai kadang-kadang gitu sih, gimana Pak? ITS itu kan punya alumni ya, kita buat ikatan alumni. Sebenarnya tuh cara kita untuk bisa kembali ke kampus gitu. Karena apa? Kita yang lulus ITS itu tidak serta-merta terus lepas dari kampus. Kita juga pasti punya semacam kayak ikatan untuk bisa saling mendukung. Karena alma mater itu ibu yang tidak bisa kita lepas sebagai anak-anaknya. Jadi anak-anak yang berbakti itu pasti akan membantu ibunya lagi. Makanya cara untuk membantu apa? Dengan ikatan alumni. Jadi kita mengumpulkan dana, bantu ITS lagi.
kita mengumpulkan orang-orang pintar untuk bisa memberikan SDM kepada pada ITS, karena kebanyakan dosen-dosen tamu profesional itu dari Iya. alumni Iya benar-benar. yang memberikan nilai tambah kepada mahasiswa yang lagi kuliah sekarang, bahwa dunia nyatamu seperti ini loh nanti. Nah, kamu nanti biar bisa dekat sama dunia nyata, nih resepnya, ini hal-hal yang kamu harus lakukan seperti itu. Berarti kayak emang kuat banget ya Iya, dari ikatan alumni. ikatan alumni itu sendiri, benar-benar. Betul. benar. Jadi memang keberadaan ikatan alumni benar-benar sebuah kayak ibu dan anak gitu. Deket banget. Dengar-dengar juga gini sih Pak, kalau misalnya kita nih sebagai mahasiswa tuh punya program, terus punya kreativitas gitu, kita tuh bisa minta dana ke IKA ya Pak. Oh, bisa banget. Itu bisa mensupport banget bisa ya banget, IKA. bisa banget. Jujur aku waktu itu pernah ngirim proposal ke IKA Pak, terus dibantu sama IKA, karena kan kalau misalnya kita ngirim proposal atau ngirim kegiatan itu tuh mewadahi anak-anak mahasiswa juga kan Pak, untuk ngembangin soft skill atau hard skill mereka. Betul. Terus aku juga pernah dengar tuh kalau misalnya IKA itu sering ngisi materi kuliah tamu, Oh iya, betul. webinar ya Pak, sering Iya, diundang gitu sama mahasiswa betul. ya Pak. Karena memang rata-rata orang IKT memang orang yang berhasil di luar. Di kepala PLN, direktur PLN, direktur Krakatau Style, terus kemudian para orang-orang top yang ada di pusat selalu diundang. Malah justru pernah ada orang di luar dari ITS juga yang memang merasa menjadi keluarga ITS yang juga ikut berpartisipasi sebagai bagian dari IKA. Kan ada tuh anggota kehormatan seperti itu ada juga di IKA. Berarti benar-benar IKA tuh ngebantuin banget untuk nyari kerjaan itu sendiri Betul, Pak ya, betul, buat betul. nanti kita keluar setelah lulus itu kayak gimana, kayak gitu. Iya, betul. Sangat membantu banget karena memang kita tidak bisa nutup kemungkinan kan semua ikatan alumni baik di UGM, ITB, kampus besar dan maupun seluruh dunia juga sama sih ya, bahwa sebuah ikatan itu kita menjadi lebih kenal, lebih tahu kualitas mereka. Gitu. Jadi ketika dia masuk di dalam komunitas kita kuasai sebagai sesama alumni, kita merasa kita bantulah alumni kita juga untuk bisa membuktikan bahwa dia juga punya sesuatu yang kita berikan dia kesempatan untuk membangun apa yang kita miliki untuk sesama manusia. Misalnya kayak Telkom nih, nah ketika direkturnya Telkom dari ITS, biasanya nanti banyak orang yang akan dipakai sesama ITS juga masuk di sana. Nah itu sudah tahu semua lah. Misalnya ITB yang jadi ini atau UGM juga akan diterima sama juga seperti itu juga. Memang ada sebuah ikatan yang tidak tertulis bahwa sesama alma mater memang akan diutamakan. Saling membantu ya, benar. Sesama saudara lah gitu ya. Terus gini Pak, kalau misalnya kita mau join, misal aku udah jadi alumni nih Pak, terus kalau misalnya aku mau misal membantu adik-adik aku nanti atau mahasiswa-mahasiswa nanti, gimana tuh caranya Pak? Apakah itu daftar untuk jadi IKA-nya atau Oh iya, gimana? biasanya nanti dikoordinir dari masing-masing angkatan. Jadi misalnya kayak arsitek nih, arsitek tuh ada tuh ikatan arsitek. Setiap tahun tuh ada tuh dari yang A1 sampai A. Sekarang sudah A50 berapa ya? 58 kalau salah. Semua sudah ada masing-masing koordinatornya. Dan itu nanti akan dilaporkan ke IKA yang di atasnya. Jadi ada IKA jurusan, departemen, ada lagi nanti IKA yang lebih di atasnya. Mungkin jurusan yang Surabaya, ada provinsi, ada yang pusat seperti itu. Oh, berarti kalau mau masuk ke situ kayak nggak semua bisa masuk ke Enggak, IKA itu? sebenarnya semua otomatis menjadi alumni. Cuman mereka siapa-siapa yang aktif itu yang akan diundang untuk menjadi pengurus atau menjadi semacam wakil dalam komisariat tertentu seperti itu. Tadi kan banyak banget ya udah ngebahas tentang udah diberi sama Pak Owan ya, tentang IKA sendiri kayak gitu. Bahkan aku juga sebelumnya tuh masih nggak terlalu tahu tentang IKA sendiri tuh apa, tapi ternyata IKA itu sangat berpengaruh banget di lingkungan ITS, nyari kerja segala macam, kayak bener-bener kalau kalian sobat cakrawala di rumah masuk ke ITS, ke lingkungan kita, kalian tuh nggak usah yang kayak khawatir kalau mau nyari entar kerjaan kayak gimana. Semasti kalian masih bisa nge-explore, cari cara terus gimana. Kayak contohnya kayak Pak Wawan tadi ikut banyak, Pak Wawan bilang ikut banyak kegiatan, ikut kepanitiaan, kayak gitu tuh bisa nambah-nambah relasi teman-teman kayak gitu. Nah, ngomongin soal kegiatan-kegiatan nih Pak,
aku mau nanya, tadi kan Bapak udah aktif banget ya kayaknya di kuliah di bidang akademik ya. Tadi Bapak juga udah cepet kuliahnya, maksudnya 1 tahun lebih cepat ya kuliahnya. Nah, apakah Bapak sendiri tuh punya kegiatan lain pas selain di dunia kuliah, kayak misalnya aktif di organisasi atau kepanitiaan, atau memang cuman fokus di akademik aja, Pak? Saya dulu dua-duanya jalan Oh, ya. jalan. Keren. Belajar oke, organisasi Luar juga oke. oke. Saya dulu salah satu wakil ketua hima, ketua himpunan Oh, mahasiswa. Terus saya juga jadi pernah ketua bidang di salah satu ketua bidang di senat fakultas. Saya juga bagian dari divisi di senat ITS juga pernah. Ikut demo juga pernah gitu ya. Demo apa dulu, Pak? Ya demo Ingat ya? waktu itu lagi naikkan BBM Oh, waktu naik itu. BBM. Zamannya Tahun berapa itu, Pak? ya itu Pak Harto itu masih zaman Pak Harto. Oh. Jadi memang waktu itu kan BBM naik, sempat juga dolar juga turun segala macam itu saya ikut Ikut demo ya, demo Pak, itu. bareng. Karena memang senat mahasiswa itu kan memang salah satu cara untuk kita mengaspirasikan suara rakyat kan seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa dengan cara kita organisasi itu justru kita dapat ilmu di luar dari belajar mengajar. Jadi kemampuan organisasi, kemampuan bicara, kemampuan bernegosiasi, menghargai orang, attitude, komitmen itu adanya di organisasi. Kegiatan mahasiswa itu semua adalah sesuatu yang positif. Dan mungkin kata ininya juga ya, kata kunci juga bahwa sebenarnya ikut itu sebenarnya juga salah satu cara kita untuk menghilangkan kepenatan. Kita sibuk digambar. Gambar tiap hari. Bayangin kan arsitek seperti apa? Kan jenuh kan? Nah, kita butuh kegiatan lain yang bisa membuat kita lagi fresh lagi. Apa contohnya ya? Itu kegiatan mahasiswa itu. Daripada kita mancing nonton yang gak karuan habisin duit, mending kita kegiatan mahasiswa. Kita dapat teman baru, jurusan lain, segala macam. Tetap juga bisa ngobrol. Kan jadinya malah lebih fresh. Jadi dapatnya dua, ilmu baru, teman baru, juga hilang juga kepenatan yang ada di kampus, yang ada di arsitek, yang begitu padatnya tugas saya gitu. Tapi saat ini tuh mahasiswa tuh masih nganggap remeh tentang kegiatan-kegiatan di luar gitu, Pak. Kayak masih banyak tuh mahasiswa yang berpikiran dia cukup aja sih di akademik gitu, tapi nggak mau untuk explore lainnya kayak ikut kegiatan. Nah, pandangan Bapak tentang mahasiswa yang kayak gitu tuh apa, Pak? Nah, itu makanya tadi saya bilang dosen itu seharusnya menyiapkan 10 menit deh di setiap kali ngajar untuk memotivasi hal itu kepada mahasiswa. Karena tidak semua dosen punya kemampuan untuk bisa sharing tentang hal itu di depan mahasiswa. Karena memang mahasiswa butuh sebuah semangat, butuh keteladanan, butuh motivasi dari orang-orang yang sukses sebelumnya. Kalau mungkin orang profesional yang sukses, mungkin mereka bilang wajar lah orang profesional. Tapi kalau dosen yang ngomong tuh beda. Kenapa? Dia kan punya kontrol nilainya. Tidak bisa menjadi sebuah kamu kalau mau dapat nilai A, kamu coba datang ke lapangan, gambar di sana, kamu nanti kenalan sama ini, ketemu sama ini, baru nanti buat buktinya akan saya sebagai bagian dari nilai A-mu. Itu kan beda. Jadi mau tidak mau ada dosen yang peduli sama itu. Ya kalau itu tidak ada ya sulit juga sih, karena emang mahasiswa masih menganggap nggak penting. Nilai saya tetap aja sama dengan D juga, C juga ngapain? Ya, panas-panas lagi. Nah, kalau motivasi itu ada di setiap dosen, saya pikir pasti akan menarik gitu. Tapi dari beberapa teman saya tuh Pak, kayak ada juga yang bilang kayak kalau misalnya kita ikutin kegiatan di luar selain akademik kayak gitu tuh malah ngeganggu belajar akademiknya kayak gitu. Jadi mereka lebih kayak mau fokus aja deh dulu gitu. Itu karena dia nggak bisa ngatur waktu. Kalau kita bisa ngatur waktu tidak seperti itu. Saya dulu ingat banget ya, waktu saya rapat senat saya masih bawa basoka waktu itu, tempat gambar. Jadi mereka ngomong, saya sempat-sempetin ketika saya tidak bicara, saya buka lembar, saya gambar. Karena saya pikir saya juga tidak bisa ninggalin tugas saya sebagai anggota senat, tapi sisi lain juga saya harus gambar karena besok saya ngumpulin tugas. Jadi saya bawa pensil warna, saya bawa spidol sambil gambar. Ya itu kuncinya pinter-pinter ngatur waktu ya, memanage waktu itu adalah usaha yang tidak bisa lepas dari setiap tugas mahasiswa. Karena mahasiswa itu adalah suatu yang kecil yang sebenarnya menjadi hal besar di luar. Jadi sebenarnya kekejaman dunia kampus itu tidak ada apa-apa dibanding kekejaman di dunia luar. Kuliah ya, Pak. Makanya ketika lulus itu sebenarnya masih langkah awal menuju kehidupan yang lebih kejam, sebenarnya seperti itu. Kalau kita tidak siap, tidak tangguh, ya sudah habis. Dan salah satu
kehebatan anak ITS adalah tangguh itu tadi. Nah, ITS itu terkenal tangguh. Dipecat berapa kali atau apa dia tetap bisa tangguh karena apa? Dia tahu jiwa saya tidak akan menyerah. Gitu. Dan salah satu indikator kita di dunia perguruan tinggi, ITS salah satu dari perguruan tinggi yang masa tunggu pekerjaannya sedikit. Jadi dalam waktu sekian lama sudah langsung diterima kerja. Langsung dapat kerja. Dan ada beberapa orang tertentu malah ditawarin seperti saya dulu. Jadi jangan khawatir. Jurusan-jurusan yang favorit seperti teknik industri, kemudian arsitek lingkungan, kemudian elektro gitu, insya Allah tidak akan pernah sulit dengan pekerjaan. Langsung ditawarin ya. Justru yang agak sulit itu justru yang program-program murni kayak MIPA gitu yang tapi memang juga tidak sulit karena memang nilai tambahnya ada nilai tambah. Seperti itu. Berarti benar-benar kalau misalnya masuk ITS itu ada keuntungannya gitu dari yang tadi Pak Wawan sebutin, kayak keuntungannya itu dari Saya kayak pernah tuh survei beberapa kali ya ketemu orang gitu kan. Ketika anak masuk ITS tuh dia sudah kayak separuh dari tugas sudah selesai. Kenapa? Pasti keterima kerjaan dibandingkan sama yang lain. Karena ketika yang lain itu kan, aduh, nanti kuliah apa bisa gampang cari kerja apa enggak ya? Karena saya lulus apa enggak? Saya mikir, tapi kalau udah masuk ITS, alhamdulillah ya Allah, udah gitu. Kenapa gitu kok Pak? Berarti saya tugasnya selesai. Kenapa? Anak saya pasti keterima kerja. Agak percaya banget, pasti bakal kerja gitu loh. Karena orang tua itu kan sedih ya ketika udah lulus tapi kok nggak dapat kerja. Udah wisuda, sudah segala macam tapi nganggur di rumah kan stres juga orang tua. Kan mereka udah bayar pikiran. Makanya ketika masuk ITS minimal separuh dari tugasnya udah selesai. Karena kamu udah masih terima kerjaan. Langsung kerja. Udah. Jadi saya akan habis-habisan buat kamu lulus. Seperti itu. Orang tua seperti itu. keren, benar sih. Tadi kan pengalaman Pak Wawan juga aktif di kepanitiaan, di organisasi ya Pak ya. Nah mungkin skill-skill dari keorganisasian itu kan bakal kepake banget ya Pak. Baik itu di dunia pas kuliah ataupun nanti pas setelah kuliah. Nah skill-skill itu kan kayak keorganisasian, terus ngatur waktu tadi ya kan Pak. Nah apakah menurut Bapak sendiri kalau misalnya skill-skill itu tuh bakal benar-benar kepake nggak sih buat di dunia kerjaan gitu? Kepake banget. Malah justru ilmu kita yang di luar itu malah cuman paling 50% yang dipakai. Tapi justru skill tambahan, kita bisa bicara, kita bisa menghargai orang, ketemu sama orang lain itu justru sangat luar biasa. Berkomunikasi. Karena arsitek itu salah satu pekerjaan yang harus berhubungan dengan orang, rapat dengan orang, dengan kontraktor, rapat dengan bidang-bidang macam-macam. Komunikasi. Betul, jadi tidak bisa kita cuma diem gitu karena kan kita juga tahu bahwa dunia arsitek itu dunia yang jasa. Jadi jasa itu harus berhubungan sama orang. Jadi dia harus pandai menjaga klien, pandai memaintain klien. Karena mencari klien baru tuh gampang, tapi menjaga biar dia tetap sama kita itu yang jauh lebih sulit. Nah itu butuh sebuah cara bagaimana mengkomunikasikan dengan para klien. Bisa tetap memegang gitu ya Pak. Betul. Kepercayaan dari pihak. Karena tidak harus pintar tapi juga punya kejujuran, punya loyalitas, punya komitmen, dan paling penting itu berbuat yang terbaik buat siapa saja. Itu ITS harus seperti itu. Jadi kalau kita sudah di mana kita bergerak, di mana kita bekerja, dari hal kecil mendesain pos jaga, mendesain WC umum saja, atau mendesain mall, apapun kerjaan kita, asalkan kita buat yang terbaik, orang akan lihat, oh berarti ini WC-nya pun dibuat yang bagus, bukan WC sekedar WC gitu aja. Gitu. Jadi desainnya itu bisa di mana saja selama dia terbaik yang dilakukan, insya Allah dia akan buat yang terbaik juga buat dirinya sendiri. Karena bagi arsitek karyanya itulah marketingnya. Kalau karya bagus dia akan menjadi marketing buat semua orang. Siapa yang buat rumah ini bagus banget? Bisa dapat nomor teleponnya nggak? Langsung jadi sebuah marketing. Kita nggak perlu sewa SPG karena karya kita adalah sudah marketing kita. Benar. Itu luar biasa. Apalagi kalau misalnya karya-karyanya itu berbeda dari yang lain. Betul banget. Jadi memang di dunia ini banyak arsitek ya, tipe-tipe arsitek. Ada tipe arsitek yang memang dia berbuat tapi dia tidak perlu harus bersosmed, tidak perlu harus ngomong, aku pintar, aku bagus nih, nggak perlu. Cukup karyanya saja yang cerita. Bukan ke masyarakat gitu ya Pak. Ada juga yang senang banget karyanya nggak seberapa bagus, tapi dia karena dia pintar ngumpulin portofolio, pintar bersosmed, punya tim seperti podcast kayak gini, kemudian dia buat buku, buat segala macam, akhirnya jadi top kayak gitu. Nah, ada juga begitu macam-macam. Berarti beda-beda kayak tergantung branding yang mau kita lakuin. Kalau tipe-tipe yang saya kenal ada beberapa arsitek top juga dia sampai sekarang juga dia tetap top meskipun dia tidak bersosial media. Ada juga yang memang
Dia top karena di sosial Sosial media. media. Dia selalu membranding dirinya, aku lo ngisi ceramah di sini, Heeh. aku lo pameran di sini, Iya. pengikutku sekian ribu, Hmm. itu dibangga-banggain. Tapi ada juga yang bukunya bagus, dijual bagus, di karyanya dikenal karena bukunya juga bagus, karyanya juga bagus, pandai berbagi ilmu. Nah, itu juga macam-macam gitu ya. Jadi dunia kita memang dunia yang sangat-sangat dari A sampai Z. Makanya gak kaget ada anak-anak dari tempat lain yang mungkin bukan arsitek tapi ngaku-ngaku arsitek juga banyak. Banyak. Sampai yang kasih harga yang menjatuhkan kita juga banyak. Tapi kita juga harus tetap pede bahwa arsitek itu punya kelas sendiri. Iya, gitu. benar. Harus bangga dong, bangga. Bangga. Jadi anak arsitek juga. Bangga jadi anak ITS ITS terutama ya. iya. Nanti Kalau kalau jadi anak ITS benar-benar. Kamu bangga nggak di? bangga banget aku Bangga kalau banget. misalnya baru keterima di ITS itu aku benar-benar kayak ngerasa kayak bersyukur, terus benar-benar kayak ya ampun, Seneng nanti banget aku kok seneng bisa banget ya. kok bisa masuk ITS, terus se-happy itu sih waktu aku keterima di ITS itu sendiri gitu. Benar. Mungkin karena kita juga keterbatasan waktu Pak kayaknya. Iya. Jadi mungkin kata-kata atau pertanyaan terakhir lah buat Pak Wawan. Kasih closing statement buat teman-teman cakrawala yang ada di rumah, kayak misalnya motivasi untuk yang memang mau masuk ke ITS atau emang udah jadi mahasiswa di ITS gitu. Oke. Halo semua teman-teman cakrawala. ITS itu kampus yang besar, kampus yang punya nama. Tidak hanya di Indonesia, juga adalah di internasional. Sekarang malah kita kenal sebagai kampusnya para juara gitu ya. Jadi rektor kita memberikan branding kepada kita adalah kampusnya para juara. Bener. Nah, untuk itu kita harus bangga ya. Setelah kita masuk ITS, kita harus bisa menjaga nama besar ITS, menjaga reputasi ITS dengan semua yang kita berikan di masyarakat, di dalam ilmu kita, berikanlah yang terbaik. Ingat, tanggung jawab kamu bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat ya. Jadi kalau kita berbuat yang terbaik, pasti Tuhan akan catat bahwa manusia ini pada tanggal sekian, bulan sekian, detik sekian dia berbuat yang terbaik buat orang lain. Itu akan dicatat. Ya, itu luar biasa. Makanya jadilah yang terbaik, jagalah namamu sendiri dan nama ITS. Itu ya teman-teman. Oke, bangga jadi ITS. Bangga jadi ITS. Hidup ITS. Hidup ITS. Oke, makasih ya Pak Wawan. Makasih banyak Pak Wawan. Nemenin kita yang ngobrol-ngobrol terkait banyak hal juga, dan juga banyak banget motivasi dan juga inspirasi ya buat diri kita sendiri dan juga teman-teman cakrawala yang ada di rumah. Mungkin closing yang terakhir nih. Oke, jadi mungkin buat sobat pendengar satelit di rumah, jangan lupa buat terus pantengin sosial media dari Ini Loh ITS, baik dari Instagramnya di @inilohits, terus juga dari TikToknya, dari LinkedIn, terus juga dari Line, terus juga YouTube-nya, dan jangan lupa buat selalu cek website dari ITS sendiri, yaitu dari its.ac.id kayak gitu. Karena bakal banyak banget informasi untuk membuat kalian semua menjadi bagian dari ITS kayak gitu. Dan jangan lupa juga nih yang tak kalah penting ya, jangan lupa untuk cek terus Instagram, media sosial Ini Loh ITS, dan juga pantengin terus podcastnya Ini Loh Podcast. Karena bakal banyak banget narasumber-narasumber lain dan juga informasi-informasi lain yang bakal kita gali, yang bakal kita share ke teman-teman dari cakrawala di rumah. Iya, benar. Oke, kali ini sebelum terakhir ini Pak, sebelum kita benar-benar berakhir semuanya, gimana kalau misalnya kita jargon Ini Loh ITS dulu kayak gitu. Jargonnya tuh kayak gini Pak. Kalau misalnya kita berdua bilang Ini Loh ITS 2024, kenali dirimu, kenali masa depanmu di Ini Loh ITS. Kenali dirimu, kenali dirimu, kenali masa depanmu di Ini Loh ITS. Oke. Oke, barengan ya Pak. Ya. 1, 2, 3. Ini Loh ITS 2024. Kenali dirimu, kenali masa depanmu di Ini Loh ITS. Aku Tata dan aku Divya. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.